Begitu dia mengatakan ini, senyum Qin Yichen pada dirinya sendiri sedikit berubah, dan berkata dengan tenang, Huasu keluar. Tampaknya masalah ini tidak dapat disembunyikan dari dunia. Tapi jangan khawatir, jika raja ini ingin membunuhmu, umat manusia di sini tidak akan punya waktu untuk menyelamatkanmu. Belum lagi reaksi dari kontrak surgawi, dia tidak akan bisa membunuh raja ini. Meskipun seluruh kalimat Dewa Raja Huang Quan mengejutkan Qin Yichen, itu adalah paruh kedua dari kalimat yang benar-benar menyebabkan jantung berdebar-debar. Kontrak surga tidak bisa membunuh Huang Quan? Mungkinkah Dewa Raja Huang Quan, seperti leluhur kulit hitam, telah mencapai titik di mana dia hampir bisa mengabaikan kontrak surgawi? Dibandingkan dengan kekuatan Black Ancestor, dia lebih kuat dan lebih lemah. Qin Yichen tidak tahu apakah Huang Quan God King sedang membual, atau ada sesuatu untuk dibanggakan. Tetapi dari wajah persis seperti dia tidak bisa melihat petunjuk sedikit pun. Setelah beberapa saat, saya melihat Qin Yichen dan berkata, jadi senior tidak datang untuk membunuh saya? Tidak. Qin Yichen menghela nafas lega, tetapi artefak Kaisar Bihai dan Luya Labu masih ada di tangannya. Lalu senior datang untuk menyelesaikan masalah membobol tanah suci pendahulu ketika kita harus menghadapinya. Atau haruskah kita mengambil kembali mata air kuning ini? Raja Huang Quan berpikir sejenak. Huasu telah keluar. Anda memiliki kontribusi untuk itu. Huasu baik hati. Dia akan mengingat kebaikanmu. Hanya sinar musim semi kuning. Tidak perlu membunuhmu. Qin Yichen sedikit mengernyit. Dan dia bisa melihat bahwa Dewa Raja Huang Quan tampak sangat dingin. Dan setiap kali dia mengatakan sesuatu, sepertinya hidup atau mati. Namun, Qin Yichen bahkan lebih penasaran. Kemudian para senior bertemu seperti ini. Bukankah itu untuk mengobrol dengan junior? Tentu saja tidak. Qin Yichen sedikit tersenyum. Saya di sini untuk bertanya, jika ada kesempatan di masa depan, apakah Anda ingin bekerja sama dengan raja ini? Kerjasama? Qin Yichen tertegun, tetapi kemudian tersenyum lagi, bahkan mengejek dirinya sendiri. Senior menjunjung tinggi. Generasi yang lebih muda tidak di alam Tao sekarang. Dan senior ingin mencari seseorang untuk bekerja sama. Setidaknya saya harus pergi ke alam kaisar yang kuat. Tao Huajing. Dewa Raja Huang Quan juga tersenyum. Pedang kaisar pedang gila telah menjadi pedang Anda. Dan Anda harus berpikir bahwa kebenaran yang dia ajarkan kepada Anda adalah kebenaran yang agung. Jadi, kamu hanya perlu mengatakan, ya atau tidak. Alis pedang Qin Yichen lebih rapat. Jadi Raja Dewa Huang Quan memintanya untuk bekerja sama. Belum lagi perbedaan antara kekuatannya sendiri dan hal-hal yang harus dilakukan oleh dewa-dewa kuno ini. Pertama-tama, Qin Yichen meragukan apakah Raja Dewa Huang Quan memiliki keluhan dengan orang lain. Apakah itu rasa terima kasih atau keluhan? Apakah tangan Huang Quan God King telah terkontaminasi dengan darah naga asli? Tapi Qin Yichen tidak bisa bertanya terus terang. Bagaimanapun, dia bukan ras manusia sekarang. Hanya setelah merenung sejenak, saya melihat Qin Yichen dan berkata, tidakkah para pendahulu tahu bahwa ras kita sekarang adalah sekutu umat manusia? Dan Permaisuri Huaxu keluar. Dan ibuku Permaisuri Sixia pergi menemuinya secara langsung. Kerjasama yang dikatakan pendahulu adalah semua peristiwa yang menghancurkan bumi. Jika itu untuk membunuh umat manusia, junior takut tidak akan bisa setuju. Dewa Raja Huang Quan tersenyum jijik. Apakah perlu membunuh ras manusia sekarang? Mata Qin Yichen berkedip. Dia merasa ras manusia tidak memiliki ancaman, seperti domba dan ikan. Tapi Huang Quan God King tidak peduli, dan berkata dengan enteng. Singkatnya, itu tidak ada hubungannya dengan umat manusia, dan itu sama sekali bukan hal yang buruk bagimu. Kalau begitu tunggu sampai para senior perlu bekerja sama. Qin Yichen tidak terburu-buru untuk setuju, tetapi mengetuk ke samping, ketika MS. Huaxu melihat langit lagi. Manula harus berada di sana juga? Nyatanya, junior sangat penasaran. Sebenarnya kalian para dewa raja? Senior dan nenek moyang hitam adalah dewa kuno. Saya ingin mengenal mereka sejak lama. Apakah senior dan nenek moyang kulit hitam adalah teman atau musuh? Begitu dia mengatakan ini, dia melihat mata Dewa Raja Huang Quan menyipit sedikit seperti Qin Yichen. Dengan senyuman, apakah Anda ingin mengikuti kata-kata raja ini? Atau apakah Anda takut jika Anda menyinggung leluhur hitam? Raja ini juga akan membuat Anda marah. Tapi yakinlah bahwa raja dan leluhur hitam bisa menjadi teman atau musuh. Setelah jeda, Dewa Raja Huang Quan berkata dengan serius, atau, hei Ancestor tidak punya teman, begitu pula raja ini. Setelah sekian lama, Qin Yichen menarik napas lega. Dan dia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. Senior, bisakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah Anda melihat kami miliaran tahun yang lalu? Atau bagaimana? Nenek moyang pertama Kaisar Ke tidak akan pernah terlihat lagi. Tetapi Qin Yichen ingin menggunakan Huang Quan untuk masuk tanpa izin ke Tanah Suci untuk melihat apa artinya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Ketika Huang Quan terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, waktu tidak ada untuk raja ini. Ketika kata-kata itu selesai, Raja Dewa Huang Quan mengambil inisiatif untuk mengatakan, raja ini telah menjawab dua pertanyaan Anda, dan haruskah Anda juga mengungkapkan pendapat Anda?
Qin Yichen terkejut, tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Siapa yang tahu apa yang dikatakan senior itu benar atau salah? Setelah kata-kata selesai, hati Qin Yichen ketakutan ketika mata seperti pisau di depannya menyempit. Raja Dewa Huang Quan tampak sangat marah, seolah memberitahu Qin Yichen bahwa Raja Dewa kuno yang bermartabat tidak repot-repot berbohong sama sekali, setidaknya di depannya. Terlebih lagi di hadapan Megatron Qin Yichen, di depan para dewa kuno. Dia harus berpikir dua kali tentang apa yang dia katakan. Mata Qin Yichen bergetar untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia mengepalkan sekelompok tentara kekaisaran dan berkata dengan senyum yang kuat, jika itu hal yang baik, generasi muda secara alami bahagia. Dewa Raja Huang Quan mendapat jawaban yang memuaskan. Sosoknya menghilang dan berubah menjadi sinar musim semi kuning yang jernih dan polos. Tetapi ketika menghilang, ada suara yang dalam bergema. Jangan lupa, kamu adalah dewa bawaan. Raja Dewa Huang Quan menghilang, dan hanya seutas Huang Quan dituangkan ke tubuh Qin Yichen lagi. Kali ini, bahkan Taoisme bawaan Heze tidak lagi ditekan, dan tampaknya untayan Huang Quan ini tidak lagi mengubah Qin Yichen menjadi potongan kapan saja. Raja Dewa Huang Quan, apa artinya? Butuh waktu lama bagi Qin Yichen untuk bangun, tetapi wajahnya serius, dan dia merasa perlu untuk mendiskusikan masalah ini dengan kedua tetua. Dan ketika Feng Mianwu mengetahui bahwa untayan musim semi kuning di tubuh Qin Yichen telah berubah dan berubah menjadi Raja Dewa musim semi kuning, dia tidak bisa menahan rasa takut ketika dia ingin bekerja sama dengan yang terakhir di masa depan. Apa maksud Huang Quan God King? Kenapa kamu ingin menemukanmu? Qin Yichen juga terkejut dan curiga. Ya, hanya karena saya memberinya seikat musim semi kuning. Apakah mungkin dia tahu saya adalah Qin Yichen? Begitu ucapan ini keluar, Feng Lianwu menjadi panik, tetapi kemudian menghibur dirinya sendiri. Seharusnya itu tidak mungkin. Bagaimanapun juga, apa yang dia katakan dan perbuatannya kepadamu sepertinya tidak ada niatnya. Tapi bagaimana mungkin para dewa kuno yang ada saat dunia terbuka bisa ditebak sesuka hati? Pada akhirnya, Feng Lianwu harus berkata, Yichen, jangan khawatir. Setidaknya Raja Dewa Huang Quan tidak berniat membunuhmu. Mengenai niatnya, saya akan meminta Nenek Huaxu untuk melihat seperti apa sikapnya. Ketika Permaisuri Huaxu pergi, dia memberi kedua tetua umat manusia sebuah medali giok yang dipadatkan dalam air bunga matahari, dan bahkan memberitahu Qin Yichen bahwa jika dia berada dalam krisis, tubuhnya yang diperoleh akan mendorong batu ilahi Heze dengan kekuatan ilahi. Dan dia juga bisa menanggapi